차단한다. 난 이 쓰레기 같은 짓을 절대 용서하지 않을 거야. Halo semua, selamat datang kembali di konten Selisik episode ketiga. Kenalin, nama aku Dianggi. Di episode ini aku ditemenin sama teman aku nih. Halo guys, aku Ciara, tapi manggilnya Ara aja ya. Oke, keren banget nih, Ra. Oh ya, di Selisik kali ini kita mau bahas apaan ya, Ra? Podcast kita kali ini bakal ngebedah drakor yang viral banget nih di tahun kemarin. Wah, drakor apaan tuh, Ra? Apalagi sih kalau bukan Vincenzo yang aktornya Sung Joong Ki itu loh, Di. Oh iya, aku tahu nih, yang ceritanya tentang kasus sengketa tanah yang dilakuin sama perusahaan real estate di bawah naungan perusahaan Bubble Group kan, Ra? Yang mereka tuh memperebutkan komplek apartemen Gem Gadong. Terus nih ya, Ra, si Vincenzo tuh sebenarnya ya anak yatim piatu. Terus dia diadopsi nih sama keluarga kaya raya dari Italia. Kebetulan banget nih keluarga itu ternyata mafia. Jadi mau nggak mau Vincenzo-nya juga jadi mafia dong kan ya. Terus pada suatu ketika nih ayah angkat Vincenzo tuh meninggal. Jadi Vincenzo-nya balik deh ke Korea. Ternyata kepulangan Vincenzo ke Korea tuh ada tujuannya, Ra, yaitu buat ngambil sejumlah emas yang tepat banget lokasinya tuh berada di bawah komplek apartemen Gem Gadong. Bener banget, di emas itu juga sebenarnya bukan punyanya Vincenzo, tapi punya rekan kerjanya yang udah meninggal. Dan kabarnya nggak punya ahli waris lagi. Makanya dia berniat buat ngambil alih kepemilikan emas itu. Tapi niat Vincenzo ini terhalang nih, karena Pebble Group malah ngeklaim kepemilikan komplek apartemen Gadong secara ilegal malah. Gimana caranya? Caranya dia nempelin brosur yang isinya pernyataan bahwa apartemen tersebut merupakan hak milik Bubble Group. Padahal bukan ya kan, Di? Nah, dengan adanya klaim ilegal ini, Vincenzo bersama para penghuni apartemen dan seorang pengacara wanita bekerja sama untuk mengambil alih hak kepemilikan komplek apartemen tersebut. Jadi drama ini misinya ngambil alih hak kepemilikan komplek apartemen yang udah direbut secara ilegal. Gitu, Di. Wah, keren banget ya, Ra, alurnya. BTW ya, kalau misalnya nih masalah ini dilihat dari sudut pandang hukum, kira-kira bakal masuk ke ranah apa ya, Ra? Jadi kalau dikaitkan nih, masalah yang diangkat kasus ini masuk ke ranah hukum agraria, Di. Wah, makin gak sabar nih, Ra. Soalnya aku tuh excited banget tau gak sih kalau bahas hukum agraria. Oh ya, tadi kan kita awalnya mau bahas drama Vincenzo ya. Yang mau ngebahasnya cuman kita berdua doang nih, Kak. Oh enggak dong, baru aja aku mau kasih tahu kalau kita ngundang narasumber yang kompeten banget buat ngomongin kasus di ranah agraria, yaitu Kak Faris Faza. Halo Kak. Halo Ara sama Dianggi. Halo Kak Faris. Oh ya, Halo Kak Dianggi. Faris hari... Iya, Kak. Kak Faris hari ini kabarnya gimana, Kak? Ya, Alhamdulillah baik. Dianggi sama Ara sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, sehat. Kak. Oke. Oh ya, Kak Faris, aku mau tahu dong pendapat Kakak tentang drama Vincenzo tadi itu gimana ya, Kak? Misalnya nih, kayak kekuatan unsur hukumnya apakah kental banget atau mungkin gimana gitu, Kak? Oh ya, setelah saya lihat sendiri ya drama Vincenzo ini sebenarnya mungkin teman-teman istilahnya sebagai disclaimer bahwa sebenarnya gak terlalu sering nonton drakor gitu ya teman-teman. Tapi karena ngelihat ini dan menarik juga di episode 1-2-nya itu ya akhirnya jadi keterusan juga. Kalau ngelihat di drama Vincenzo ya mungkin banyak sekali berkaitan sama hukum agraria karena pertama yang disengketakan itu kepemilikan tanah sekaligus gedungnya gitu. Kedua, adapun hukum-hukum lainnya kayak misalnya tentang farmasi, terus penegakan hukum acara pidana dan sebagainya. Mungkin seperti itu Dianggi. Wah, emang sih drama Vincenzo ini beneran menarik buat kita bahas ya. Karena kita udah nggak sabar nih Kang, mungkin kita langsung aja kali ya ke inti pembahasannya. Jadi aku mau nanya nih Kak, dengan pengalihan kepemilikan tanah secara ilegal tersebut, gimana ya kaitan drama ini dengan ranah hukum agrarianya? Oh ya, Ara. Mungkin kita lihat dulu di filmnya itu gimana ya. Pertama, Vincenzo sendiri yang ngebeli ataupun membangun apartemen tersebut gitu. Tapi ketika kan karena Vincenzo ini orang warga negara Italia, bukan negara Korea, jadi kepemilikannya diberikan kepada Paco ya kalau nggak salah. Dan di kemudian hari kepemilikannya pun diklaim kembali oleh Bubble Group gitu. Bukan diklaim kembali tapi diklaim oleh Bubble Group karena mereka mempunyai kepentingan di situ.
Nah, kalau dilihat dari hukum agraria sendiri, secara sempit gitu, agraria memiliki pengertian tanah. Sedangkan kalau misalnya luas, agraria itu memiliki arti barka, bumi, air, dan kekayaan alam. Kenapa sih misalnya agraria ini sangat penting ataupun sangat apa ya, keterkaitan seperti di film Vincenzo tersebut? Ya karena setidaknya punya dua aspek. Pertama sosial aset dan kedua kapital aset. Sosial aset sendiri di mana warga tersebut bisa hidup, misalnya kan ada yang jadi tukang jahit gitu, terus ada yang buka restoran Itali dan sebagainya di apartemen tersebut. Kedua, sebagai kapital aset, karena sebagai kapital aset, apartemen tersebut memiliki nilai jual gitu. Misalnya teman-teman ada ruko-rukonya ataupun kamar-kamarnya itu bisa diperjualbelikan ataupun disewakan gitu. Kemudian kalau kaitannya sama hukum agraria, di sini pertama mungkin dengan hak atas tanah. Dan bagaimana cara mendapatkan hak atas tanah tersebut, yaitu caranya dengan pendaftaran tanah. Dari pendaftaran tanah tersebut dapat didapatkan sertifikat tanah jika dihukum kita gitu ya. Adapun misalnya teman-teman gimana sih cara mendapatkan tanah gitu ataupun istilahnya gimana kita memiliki tanah gitu. Pertama ada jual beli, waris, hibah, tukar menukar, atau permohonan hak atas tanah untuk pertama kali yang dikuasai oleh negara. Tapi nih teman-teman, ada satu hal yang apa ya mungkin jadi di sisi lain dari film Vincenzo ini selain mungkin kepemilikan tanah, ada juga penyeludupan hukumnya nih teman-teman. Karena di sini Vincenzo kan sebagai warga negara Italia, sedangkan objek tanahnya ini ada di Korea Selatan gitu. Dan yang punyanya pun atas nama Paco, tapi sebenarnya punyanya pas Vincenzo itu kan. Nah, kenapa disebut penyeludupan hukum ini? Jadi mungkin orang-orang ngelihatnya, oh iya benar, Vincenzo punya tanah tersebut gitu. Dan Bubble Group mengambil alih secara paksa ataupun secara ilegal ataupun secara nggak sah. Tapi kalau kita lihat lebih jauh di film tersebut, bahwa apa yang dilakuin Vincenzo itu sebenarnya dari awal sudah merupakan penyeludupan hukum. Kenapa gitu disebut penyeludupan hukum? Karena baik di negara manapun mungkin yang saya lihat dari film tersebut, dan apabila kita tarik ke hukum Indonesia, bahwa warga negara asing nggak punya ataupun nggak boleh memiliki hak atas tanah yang sifatnya permanen gitu teman-teman. Kayak misalnya hak milik, hak guna bangunan, ataupun hak guna usaha. Dan misalnya ada nih orang luar negeri ataupun warga negara asing yang mau punya tanah di Indonesia gimana gitu. Nah, adapun hak atas tanah yang bisa diberikan kepadanya itu hak pakai jangka waktu sebagaimana yang terdapat dalam pasal 49 ayat 2 huruf E Peraturan Pemerintah 18 tahun 2021. Itu teman-teman. Jadi kalau di agrari ini sebenarnya complicated banget selain tentang sengketanya sendiri, tapi apa yang tindakan hukum yang dilakukan Vincenzo itu sendiri sudah masuk kategori ke apa ya istilahnya ke penyeludupan hukum gitu teman-teman kalau dilihat dari hukum Indonesia. Karena banyak juga nih teman-teman di kita gitu istilahnya di Indonesia ada banyak orang-orang istilahnya WNA yang pengen punya tanah, contoh di Bali gitu. Tapi kan nggak mungkin tuh mereka punya tanah hak milik ataupun yang permanen dan sebagainya. Nah, maka caranya gimana? Mereka biasanya menggunakan warga negara Indonesia untuk mendaftarkan tanah tersebut. Jadi tanahnya itu didaftarin atas nama warga negara Indonesia, tapi sebenarnya milik warga negara asing yang mirip-mirip sama film Vincenzo ini gitu. Di mana yang milik tanahnya itu atas nama Pak Co, sedangkan yang aslinya itu sebenarnya milik Vincenzo itu. Mungkin gitu teman-teman. Berarti kaitannya itu sebenarnya cukup erat ya, Kak. Mulai tadi antara adanya sosial aset, kapital aset, terus selain dari yang utamanya itu tentang sengketa tanah, ternyata Vincenzo ini juga sebenarnya udah melakukan penyelundupan hukum ya, Kak. Dengan cara kan dia itu sebenarnya warga negara Italia kan ya, Kak. Dan seharusnya Iya dia ya itu nggak betul. bisa mempunyai tanah itu secara sah karena kan dia WNA gitu ya, Kak. Wah, Ya terus betul aku gitu Diagi. Kak. Terus aku penasaran juga nih Kak, itu kan kalau misalnya kita lihat nih dari sudut pandang praktisi hukum, ada apa sih Kak tindakan yang bisa dilakuin sama praktisi hukum
Dan apa penyebab dari perusahaan real estate itu bisa ngambil alih kepemilikan tanah secara ilegal, Kak? Oh iya nih, Dianggi. Tapi sebenarnya banyak banget gitu di drakor ini hal-hal yang nggak kepikiran sama saya gitu. Pertama, misalnya kan di sini bagaimana misalnya praktisi hukum untuk mengambil alih sebuah kepemilikan gitu. Misalnya kalau ada perusahaan lain, perusahaan besar itu yang bermodal, kayak istilahnya bubble group tersebut, gimana gitu. Kalau kita lihat di filmnya sendiri, lebih banyak itu bukan emang sih berkaitan dengan hukum gitu. Pengacara, misalnya hukum agraria, hukum tanah dan sebagainya. Tapi mereka lebih banyak memainkan infrastruktur politik gitu. Ada di satu titik ketika apartemen tersebut mau digusur kan sama bubble group itu yang nyewa apa istilahnya nyewa tangan mungkin kalau di kita di sini ormas gitu ya nyewa ormasnya yang untuk membubarin ataupun apa mengeluarkan paksa orang-orang penghuni di situ. Nah, jadi tiba-tiba si Vincenzo ini secara mungkin nggak tahu gimana diceritanya kan, tiba-tiba ngadain pesta gitu yang ngundang duta besar Italia. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya kita bertanya gitu bagaimana tindakan yang dapat dilakukan apabila terdapat perusahaan real estate yang mengambil alih sebuah kepemilikan tanah secara ilegal. Yang pertama, secara infrastruktur politik. Jadi ini kaitannya mungkin bukan sama hukum gitu ya, tapi bisa jadi hukum gitu. Nah, di infrastruktur politik ini kita pintar-pintar mainin bagaimana misalnya media, terus apa kelompok-kelompok penekan pemerintah, ya ormas gitu, ataupun dan sebagainya. Karena seringkali yang dilakukan oleh perusahaan itu, misalnya mau penggusuran tanah nih, perusahaan mau ngebangun atau enggak misalnya di satu titik ditemuin sumber kekayaan alam gitu, kayak di Wadas misalnya sekarang yang di Jawa Tengah yang lagi rame. Nah, gimana sih biar warga di sana bisa keluar gitu dari wilayahnya atau enggak secara terpaksa menjual asetnya ke mereka gitu. Nah, biasanya kan suka pakai tangan-tangan istilahnya tangan-tangan oknum lah, oknum ormas. Nah, di sana mereka selalu ya pasti kekerasan dan cara keluarnya saya juga baru ngeh dan nggak mungkin ya karena ini drakor juga bingung ke implementasinya di dunia nyata tapi bisa jadi dipakai gitu. Misalnya kayak penggunaan media massa. Jadi bagaimana kita mengemukakan pendapat kita di media massa, bagaimana kita apa yang meluruskan fakta karena di situ kan main juga medianya dan bagaimana juga kita menghalangi ormas-ormas tersebut untuk tidak menggusur gitu. Jadi pakai cara yang lebih soft gitu, jangan sampai bentrok ataupun kekerasan yang lainnya, tapi kita bisa main pintar-pintar aja. Dan gimana sih kenapa tindakan yang diambil? Mungkin pertama hukum agraria itu bukan hukum yang apa ya berdiri sendiri gitu. Layaknya misalnya pidana pun kan ada kayak kriminologinya, terus psikologi hukumnya dan sebagainya gitu. Nah, agraria sendiri pada dasarnya itu merupakan tata usaha negara atau hukum administrasi negara gitu. Karena yang dikeluarkan itu merupakan putusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan berupa surat atau tulisan. Dan adapun kaitannya dari tata usaha negara ini bisa ke perdata nih teman-teman. Jadi misalnya kayak mau diambil alih nih secara ilegal, kan itu pasti ada kompensasinya gitu yang dilakuin ke Paco juga kan ada kompensasinya dikasih sejumlah uang gitu. Tapi bisa jadi dari perdata itu tarik lagi ke pidana gitu teman-teman. Dan jika sebagai praktisi hukum, bagaimana sih? Kan tadi ini sisi politiknya gitu ya, istilahnya bukan non hukum gitu. Karena bagaimana kita melobi, misalnya melobi masyarakat, terus melobi media, meluruskan fakta di infrastruktur politik tersebut. Nah, kalau dari sisi hukumnya nih teman-teman, mungkin teman-teman diingatkan kembali kalau misalnya anak-anak hukum nih biasanya di semester 1, 2, atau mungkin 3 ya. Jadi di hukum perdata kan ada syarat sah perjanjian. Pertama, kesepakatan, kedua, cakap, ketiga, hal tertentu, dan keempat, klausula yang halal. Itu sebagaimana tercantum di pasal 1320 BW. Nah, gimana sih kalau kita ngelihat di cerita tersebut gitu, misalnya ada perusahaan yang mau ngambil ilegal, secara apa ya adanya paksaan atau tekanan gitu. Nah, teman-teman sebagai praktisi mungkin yang saya lihat ya, jadi teman-teman bisa mengumpulkan fakta bagaimana memutarbalikkan, misalnya udah kejadian nih, karena itu kan udah kejadian tuh, udah kejual gitu istilahnya.
bagaimana bisa memutarkan fakta ketika dijual itu yang istilahnya tindakan jual belinya itu gak jadi gitu teman-teman, ataupun bisa jadi tidak sah atau batal demi hukum. Ya kalau kita tarik lagi ke perdata, ke pasal selanjutnya di 1321, bahwa salah satunya yang menjadi paksaan itu menjadi syarat tidak sahnya perjanjian gitu. Jadi kan syarat pertamanya perjanjian ada kesepakatan nih teman-teman. Nah, ketika ada paksaan itu bisa menjadi unsur yang membatalkan sahnya perjanjian gitu, teman-teman. Jadi kalau praktisi kita main di situ gitu. Jadi bagaimana menggagalkan ataupun membatalkan ataupun mentidasahkan perjanjian ataupun jual beli yang udah diambil di sana. Nah, terus teman-teman, gimana sih kalau di Indonesia gitu ketika ada perusahaan ya biasanya gitu teman-teman mainnya. Jadi tanah tersebut belum secara resmi berpindah tangan tapi mereka sudah menggusur duluan gitu, teman-teman. Nah, jadi gimana caranya? Sebenarnya di Indonesia sendiri masih panjang gitu. Bagaimana tanah itu dapat beralih. Pertama misalnya teman-teman nih, kalau ini dari perusahaan swasta gitu. Nah, mereka harus terlebih dahulu mendaftarkan tanahnya, mengecek gitu keberadaan tanahnya melalui PPAT. Mohon maaf teman-teman di PPAT. Nah, setelah misalnya dari pihak yang mempunyai tanah itu dan penjual serta pembeli gitu ya teman-teman rikasnya. Nah, seharusnya membuat akta jual beli terlebih dahulu gitu di PPAT. Maka setelah AJB tersebut bisa ya udah dibuat, baru bisa melakukan peralihan hak atas tanah gitu teman-teman. Jadi ketika misalnya nanti nih emang di real life-nya pasti ada kan gitu. Yang kayak gini kita main bagaimana membatalkan sahnya jual beli tersebut. Misalnya mulai dari AJB, dia dari syarat sahnya perjanjian. Nah, gimana sih kalau misalnya di film Vincenzo ini, mungkin yang saya ambil secara ringkas gitu teman-teman, bahwa hukum perdata di sana gak beda jauh sama di Indonesia ya, mungkin di negara-negara lainnya gitu. Bahwa kalau kita ingat nih, di pasal 1576 KUH Per, bahwa jual beli tidak memutuskan sewa menyewa teman-teman. Nah kan di cerita tersebut, di drakor Vincenzo itu, para penghuninya itu penyewa gitu teman-teman ya. Nah, sedangkan si Paco ini telah menjual, istilah telah menjual walaupun tidak sah ke Bubble Group itu tanahnya beserta bangunannya. Tapi kenapa orang-orang di sana nggak keluar gitu, nggak serta merta keluar ketika terjadi peralihan kepemilikan antara Paco beserta Bubble Group. Nah, di situ mungkin berlaku, kalau di Indonesia itu berlaku pasal 1576 gitu teman-teman. Jadi jual beli tidak memutuskan sewa menyewa. Ya gitu teman-teman. Jadi yang saya lihat sekilas dari film Vincenzo ini, bahwa hukum perdata yang ada di sana, di Korea maksudnya, gak beda jauh nih sama yang ada di Indonesia. Soalnya di film Vincenzo itu para penghuni itu kan merupakan penyewa. Nah, sedangkan si objeknya sendiri udah dialih tangankan gitu teman-teman. Dari Pak Jo yang sudah menjual secara walaupun terpaksa gitu ya teman-teman kepada Bubble Group. Nah, kenapa si orang-orang tersebut ataupun penghuni apartemen nggak keluar gitu teman-teman? Padahal kan udah dipindah tangankan nih, udah dijual ke Bubble Group. Ya karena itu ada istilahnya ada norma yang menyatakan bahwa jual beli tidak memutuskan sewa menyewa. Kalau di Indonesia sih ada di pasal 1576 KUH Per gitu teman-teman. Mungkin itu teman-teman yang bisa diambil langkahnya gitu sebagai praktisi hukum ketika ada perusahaan yang akan mengambil alih sebuah tanah gitu, kepemilikan tanah. Jika direfleksikan dari Vincenzo, seperti itu sih teman-teman.